kasih atas kesempatannya. Saya Almorobia Swandari, NIM 462. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit penjualan. Di sini ada beberapa faktor sebagian penyebab dari kinerja yang buruk. Antara lain yaitu yang pertama, adanya perubahan-perubahan dalam kebutuhan pelanggan, daya beli, dan konsentrasi. Lalu selanjutnya ada kenaikan relatif biaya terhadap volume penjualan. Lalu ada perubahan-perubahan teknologi yang memberikan peluang-peluang baru, misalnya telemarketing, electronic ordering, yang disebut dengan pengumpulan data menggunakan komputer. Lalu ada kurang memadainya keterampilan-keterampilan, lalu adanya berubahnya peran kerja manual, misalnya dari pengambil pesanan menjadi penyedia jasa. Lalu selanjutnya ada ketegangan-ketegangan organisasional yang berakibat pada metode-metode baru dari segmentasi pasar, pelanggan, dan juga produk. Lalu adanya kebutuhan untuk mengubah kultur, misalnya dari orientasi administrasi atau produksi menjadi orientasi yang dipusatkan kepada pelanggan. Dan ada juga persyaratan-persyaratan baru mengenai pelayanan pelanggan atau kualitas total. Dan ada juga perubahan persaingan yang tidak ditanggapi dengan efektif. Semakin banyak konsultan manajemen yang diminta untuk melakukan audit penjualan, biasanya mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok internal. Keuntungan menggunakan jasa para konsultan antara lain adalah pendapatan yang objektif, tidak adanya prasangka-prasangka internal, dan pengalaman mengenai situasi-situasi yang sama pada perusahaan-perusahaan lain. Lalu adanya ide-ide kreatif dan adanya pemecahan masalah yang cost efektif, misalnya dari penghematan biaya secara langsung atau dari kenaikan pendapatan. Ada alasan yang kuat akan perlunya audit penjualan yang teratur, tanpa memandang persepsi terhadap permasalahan utama yang ada pada masa audit penjualan. Perbaikan-perbaikan kecil pun dapat meningkatkan kinerja. Audit penjualan bisa pula menunjukkan lingkup perbaikan bahkan dalam unit-unit yang dianggap telah bekerja dengan baik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adam Prayoga dengan NIM 2018-210-540. Di sini saya akan menjelaskan audit sempit lawan luas. Audit luas sendiri yaitu penilaian luas semua aspek manajemen penjualan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan sangat besar. Sedangkan audit sempit, bidang fokus yang sempit merupakan tempat yang terbaik untuk memulai, dan banyak waktu dan usaha akan dihemat dengan jalur ini. Jadi suatu audit mungkin dipusatkan pada pelatihan dan coaching, motivasi, gaji atau komisi, perencanaan atau pengendalian, organisasi, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya keterlibatan. Keterlibatan di sini kelompok penjualan sangat penting di saat menetapkan tujuan dan metodologi serta pembahasan proyek, sehingga audit dapat menggairahkan kelompok dan tidak mengendorkannya. Selanjutnya, tahap-tahap dalam audit penjualan. Tahap 1, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi, tahap ini merupakan pemahaman penuh tentang apa yang dilakukan pada saat itu dalam setiap bagian pekerjaan menjual. Informasi khas yang dikumpulkan akan meliputi yang pertama, uraian pekerjaan, yang kedua, standar-standar pekerjaan, yang ketiga, metode rekrutmen seperti profil, daftar periksa, dan lain-lain. Keempat, format rencana penjualan. Kelima, formulir kontrol penjualan. Keenam, bagian organisasi. Ketujuh, formulir coaching. Kedelapan, agenda rapat. Dan yang terakhir, hasil penjualan pada jangka waktu tertentu yang menjelaskan tentang petugas penjualan, pasar, produk, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap 2, analisis pasar. Tahap ini mencegah manajemen penjualan bergantung pada intuisi atau prasangka dan sering dapat menghasilkan informasi yang bersifat mengingatkan. Dalam satu contoh, sebuah perusahaan berpikir dia memiliki standar layanan penjualan yang terbaik, sedangkan para pelanggan menganggapnya sebagai yang terburuk dari semua pemasok di daerah ini.
Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Sudatullah dengan NIM 2018-10-555. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya yang tadi sudah beberapa menjelaskan tahap-tahap dalam audit penjualan. Dan saya akan melanjutkan tahap ketiga, yaitu wawancara staf internal. Suatu sampel staf penjualan harus diwawancarai untuk mendapatkan pendapat mereka mengenai sejumlah persoalan yang terdapat pada audit tersebut. Wawancara ini dapat bersifat individual atau diskusi kelompok. Dan selanjutnya di tahap keempat. Tahap ini menemani di lapangan. Sampel staf penjualan harus ditemani pada kunjungan konsumen biasa untuk mengamati apa yang terjadi dalam gambaran singkat kegiatan lapangan tersebut. Pokok-pokok masalah yang diamati adalah sama dengan coaching lapangan, misalnya keterampilan, penggunaan waktu, perencanaan teritorial, dan pelanggan. Dan kunjungan-kunjungan ini akan menyediakan waktu untuk wawancara guna untuk melengkapi kegiatan dalam tahap ketiga tersebut yang tadi. Selanjutnya tahap kelima. Tahap kelima ini adalah analisis. Sebuah informasi yang dikumpulkan dapat dianalisis ke dalam proforma yang ditentukan sebelumnya untuk analisis penjualan dan pasar, serta untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan kualitatif. Contoh-contoh yang baik dari kesimpulan kualitatif adalah kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, pendapat mengenai kultur perusahaan, dan motivasi. Dan selanjutnya tahap ke-6. Tahap ke-6 ini adalah brainstorming atau pengilhaman ide. Sekarang kelompok harus harus dilibatkan dalam pengilhaman pemecahan masalah-masalah yang dirasakan dan sering dibantu oleh para konsultan. Sesi ini sering dinamakan dengan workshop atau lokakarya. Tindakan ini menimbulkan rasa ikut memiliki dan ikut dilibatkan dari menghadapi bahaya pemecahan masalah yang dibuat oleh pihak luar yang dapat mengecewakan para staf tersebut. Dan selanjutnya tahap ke-7 ialah tahap rencana atau pelaksanaan tindakan. Berdasarkan tahap workshop dan lokakarya pada tahap ke-6 tersebut, subkelompok petugas penjualan dapat diberi tanggung jawab mengenai rencana tindakan pada proyek tertentu. Subkelompok ini bekerja berdasarkan tindakan-tindakan yang disepakati bersama dan melaporkan hasilnya kepada pemimpin proyek, manajer penjualan ataupun seorang konsultan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Isabella, NIM 2018-2110-585. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tahap 8 yaitu meninjau ulang. Setelah suatu periode tertentu, hasil-hasil dari kegiatan audit penjualan harus ditinjau ulang. Nah, ini dilakukan dengan menciptakan lebih banyak kelompok lokakarya yang bertugas membahas hasil-hasilnya dan melakukan tindakan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu menanyakan sekumpulan pertanyaan yang sering diberikan. Yang pertama yaitu ada organisasi. Pertanyaannya berapa banyak staf? Yang kedua yaitu apa pengaruh terhadap penjualan jika kita mengurangi atau menambah armada penjualan. Yang ketiga yaitu apakah rentang kendali yang efektif. Pertanyaan yang kedua yaitu pelanggan. Apakah yang dibutuhkan pelanggan dari armada penjualan? Selanjutnya yaitu bagaimana jika usaha kita dibandingkan dengan para pesaing. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita memuaskan kebutuhan-kebutuhan itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai gaji. Metode pembayaran gaji apa yang kita pakai sekarang? Yang kedua yaitu apa perbedaannya dengan metode-metode sebelumnya? Yang ketiga, mengapa metode saat ini itu dipakai? Pertanyaan yang keempat yaitu motivasi. Ukuran motivasi armada penjualan apakah tinggi?
sedang, maupun rendah. Yang kedua yaitu apakah motivasi meningkat atau menurun. Yang ketiga, faktor utama apa yang memberikan motivasi pada setiap anggota pada kelompok penjualan tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan. Saya Aisyah Filia dengan NIM 593 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana audit penjualan itu menanyakan secara ekstensif. Di sini saya akan menerangkan 5 poin yang ada, dimulai dari rekrutmen. Jadi rekrutmen sendiri ini poin utamanya adalah armada penjualan, di mana biasanya yang ditanyakan adalah bagaimana armada penjualan direkrut, apa penyebab utama keluarnya pegawai, dan bagaimana memperbaiki metode-metode rekrutmen yang telah dilakukan. Nah, kedua itu terdapat kontrol perencanaan, di mana poinnya adalah tentang penilaian kinerja. Di sini biasanya ditanyakan tentang bagaimana kriteria yang dipakai untuk penilaian, lalu bagaimana langkah yang bisa diambil untuk menghilangkan kinerja yang buruk, dan juga apakah kriteria ini sudah sesuai dengan yang digunakan saat ini. Selanjutnya yaitu ada pelatihan atau coaching. Di sini itu membahas tentang keefektifan program. Apakah program pelatihan itu sudah jelas untuk jenjang staf penjualan. Nah, bagaimana juga manajer penjualan itu sudah melatih secara efektif. Apakah sudah efektif ataukah belum? Nah, itu akan ditanyakan. Selanjutnya di sini tuh ada pelayanan penjualan, di mana poinnya adalah membahas tentang keefektifan pelayanan yang telah dilakukan, yaitu bagaimana perbandingan dengan layanan pesaing, lalu seberapa cepat kita menanggapi pertanyaan pelanggan, dan apakah pelayanan kita ini sudah bersahabat dengan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini juga ada rapat-rapat penjualan. Yang dibahas ini mengenai output yang dihasilkan, yaitu tentang apakah rapat penjualan ini bisa meningkatkan motivasi. Lalu bagaimana rapat agenda ini bisa efektif. Lalu para manajer ini sudah melakukan rapat penjualan secara efektifkah? Nah, itu merupakan hal-hal yang ditanyakan dalam audit penjualan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Saya tutup. Terima kasih.